Pernahkah kamu bertanya, mengapa seseorang yang lahir di tahun tertentu dianggap keras kepala, sementara yang lain disebut cerdas, licik, atau penuh wibawa? Mengapa satu simbol binatang bisa memengaruhi cara orang Tionghoa melihat karakter, nasib, jodoh, bahkan arah hidup seseorang? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah sistem kuno yang telah bertahan lebih dari 2000 tahun. 12 Shio. Ini bukan sekadar kalender biasa. Bagi masyarakat Tionghoa, Shio adalah bahasa waktu, sebuah peta simbolik yang menghubungkan manusia dengan alam semesta, siklus kosmik, dan energi yang terus berulang dari generasi ke generasi. Setiap tahun tidak hanya berganti angka, tetapi juga membawa roh seekor binatang, lengkap dengan sifat, kekuatan, kelemahan, dan takdirnya sendiri. Lebih menarik lagi, sistem ini tidak hanya hidup di Tiongkok, ia menyebar, bertransformasi, dan beradaptasi di berbagai budaya Asia, dari Korea dan Jepang, hingga Vietnam yang bahkan mengganti beberapa hewan dalam siklusnya. Namun esensinya tetap sama, 12 tahun, 12 simbol, dan satu siklus kehidupan yang terus berulang. Apakah Shio hanya mitos, ataukah ia adalah cara kuno untuk memahami psikologi manusia, hubungan sosial, dan ritme kehidupan? Mengapa hingga hari ini, jutaan orang masih mempercayai kecocokan jodoh, peruntungan bisnis, dan arah masa depan berdasarkan Shio mereka? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke awal, ke legenda, filosofi, dan makna tersembunyi di balik 12 Shio, sistem astrologi yang tidak hanya mengukur waktu, tetapi juga mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Sistem Shio tidak dapat dipisahkan dari kalender lunisolar Tionghoa, sebuah sistem penanggalan kompleks yang telah digunakan selama ribuan tahun. Berbeda dengan kalender Masehi yang murni berbasis matahari, kalender Tionghoa menggabungkan fase bulan lunar dan pergerakan matahari solar untuk menandai waktu, musim, dan ritme kehidupan manusia. Dalam sistem ini, bulan menentukan awal dan akhir bulan kalender, sementara posisi matahari digunakan untuk memastikan bahwa musim, seperti musim tanam dan panen, tetap selaras dengan alam. Karena itulah kalender Tionghoa tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat waktu, tetapi juga sebagai panduan agraris, ritual, dan kosmologis. Shio hanyalah salah satu lapisan dari sistem ini. Di balik 12 hewan yang dikenal luas, terdapat struktur yang jauh lebih dalam dan filosofis, yaitu 12 earthly branches dan 10 heavenly stems. Kedua sistem ini digunakan secara bersamaan untuk menamai tahun, bulan, hari, bahkan jam. Ketika 10 heavenly stems dikombinasikan dengan 12 earthly branches, terbentuklah siklus 60 tahun yang dianggap sebagai satu putaran lengkap kehidupan kosmik. Setiap kombinasi membawa karakter energi yang unik, mencerminkan hubungan antara langit atau heaven, bumi atau earth, dan manusia atau human, konsep inti dalam filsafat Tionghoa klasik. Sistem ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang secara bertahap dari tradisi pengamatan bintang, pemujaan totem hewan kuno, serta kebutuhan praktis masyarakat agraris untuk membaca tanda-tanda alam. Akar-akar awalnya dapat ditelusuri sejak periode negara-negara berperang atau warring states, lalu semakin disistematisasi pada masa dinasti Qin, dan akhirnya diformalkan secara luas pada dinasti Han. Pada masa dinasti Han inilah Shio dan sistem penanggalan Tionghoa mulai digunakan secara resmi dalam administrasi negara, ritual kekaisaran, serta kehidupan sosial masyarakat. Sejak saat itu, Shio bukan hanya simbol budaya, melainkan bagian dari struktur waktu resmi peradaban Tiongkok. Dalam praktiknya, setiap tahun dalam kalender Tionghoa diwakili oleh satu hewan Shio, dan siklus tersebut akan berulang kembali ke awal setelah 12 tahun. Namun, makna sebuah tahun tidak hanya ditentukan oleh hewannya, melainkan juga oleh kombinasi heavenly stem dan earthly branch yang menyertainya. Hal penting yang sering disalahpahami adalah waktu pergantian Shio. Tahun Shio tidak dimulai pada 1 Januari, melainkan pada tahun baru Imlek, yang jatuh antara akhir Januari hingga pertengahan Februari, tergantung pada perhitungan astronomi bulan baru. Artinya, seseorang yang lahir di bulan Januari atau awal Februari bisa saja masih termasuk Shio tahun sebelumnya. Inilah sebabnya penentuan Shio yang akurat selalu merujuk pada tanggal Imlek, bukan kalender barat. Dengan demikian, sistem Shio bukan sekadar pembagian tahun berdasarkan hewan, tetapi sebuah mekanisme penanggalan yang presisi,
lahir dari pengamatan langit, pemahaman alam, dan filosofi keseimbangan yang telah diuji oleh waktu selama ribuan tahun. Setelah memahami bagaimana Shio berakar pada sistem kalender dan kosmologi Tionghoa, muncul pertanyaan yang hampir tak terelakkan, mengapa hewan-hewan ini yang dipilih, dan dari mana kisah mereka berasal? Di balik sistem Shio yang terkesan terstruktur dan filosofis, terdapat sebuah kisah legendaris yang telah diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda ini bukanlah catatan sejarah yang tercatat secara akademis, melainkan mitos budaya yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, simbol moral, dan cara masyarakat kuno menjelaskan sifat manusia melalui perumpamaan hewan. Versi legenda yang paling terkenal menyebutkan bahwa Kaisar Gyeokjet Emperor, penguasa langit dalam kepercayaan Tionghoa, ingin menentukan penanda waktu yang dapat digunakan oleh manusia. Dalam versi lain, tokoh sentralnya adalah Buddha yang hendak berpamitan sebelum meninggalkan dunia. Meski tokohnya berbeda, inti ceritanya tetap sama. Semua hewan di dunia diundang untuk mengikuti sebuah perlombaan besar. Tantangannya sederhana, namun menentukan: menyeberangi sungai yang deras dan mencapai garis akhir. Hanya 12 hewan tercepat yang akan dipilih sebagai simbol tahun dalam kalender. Dan urutan kedatangan mereka akan menjadi urutan Shio yang digunakan selamanya. Perlombaan ini bukan sekadar adu kecepatan. Sungai yang harus diseberangi melambangkan rintangan kehidupan, sementara cara setiap hewan menghadapinya mencerminkan karakter, kecerdikan, kelemahan, dan nilai moral yang kemudian dilekatkan pada Shio tersebut. Legenda menjadi semakin menarik ketika setiap posisi Shio dikaitkan dengan perilaku unik para hewan selama perlombaan. Tikus, yang bertubuh kecil dan sadar akan keterbatasannya, memilih strategi daripada kekuatan. Ia menumpang di punggung kerbau yang kuat dan pekerja keras saat menyeberangi sungai. Namun, tepat sebelum mencapai garis akhir, tikus melompat turun dan berlari lebih dulu. Karena kecerdikan atau kelicikannya, itulah tikus berhasil finish di posisi pertama, sementara kerbau harus puas di urutan kedua. Naga, makhluk mitologis yang bisa terbang dan mengendalikan hujan, seharusnya dengan mudah memenangkan perlombaan. Namun dalam perjalanan, naga berhenti untuk membantu makhluk lain, menurunkan hujan untuk desa yang kekeringan, dan menolong kelinci menyeberangi sungai. Karena sifatnya yang altruistik, naga justru tiba di garis akhir sebagai Shio kelima. Dari sinilah naga dikenal sebagai simbol kekuatan yang disertai kebijaksanaan dan empati. Sementara itu, babi tiba paling akhir, bukan karena ia lemah atau tidak mampu berenang, melainkan karena ia tergoda oleh kesenangan di tengah perjalanan. Dalam legenda diceritakan bahwa babi berhenti untuk makan, lalu tertidur pula sebelum melanjutkan perlombaan. Ketika akhirnya sampai di garis akhir, semua posisi telah terisi, dan babi pun menjadi Shio terakhir dalam siklus 12 tahun. Setiap kisah ini bukanlah penilaian hitam putih, melainkan cerminan sifat manusia, kecerdikan, kerja keras, empati, ambisi, hingga kelemahan terhadap kenyamanan. Legenda ini membantu masyarakat memahami mengapa setiap Shio memiliki karakter tertentu, serta mengapa urutan Shio bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan, tindakan, dan konsekuensi, sebuah pesan universal yang tetap relevan hingga hari ini. Legenda memberi warna dan emosi pada sistem Shio. Namun, untuk benar-benar memahaminya, kita perlu melihat susunannya secara langsung satu persatu, dari awal hingga akhir siklus. Urutan 12 Shio bukanlah susunan acak. Setiap hewan dipilih dan ditempatkan berdasarkan makna simbolik, karakter alaminya, serta hubungan filosofisnya dengan siklus waktu. Dalam pandangan budaya Tionghoa, urutan ini menggambarkan alur kehidupan manusia. Dari awal yang penuh potensi, masa pertumbuhan, puncak kekuatan, hingga fase ketenangan dan refleksi. Berikut adalah urutan 12 Shio beserta makna singkat yang secara turun-temurun melekat pada masing-masing simbol. Tikus melambangkan awal siklus. Tikus dikenal cerdik, cepat berpikir, dan mampu bertahan dalam kondisi apapun. Ia merepresentasikan kecerdasan, peluang baru, dan kemampuan membaca situasi sebelum orang lain menyadarinya. Kerbau, simbol kekuatan, ketekunan, dan stabilitas. Kerbau mencerminkan kerja keras tanpa banyak bicara, kesabaran, serta fondasi kokoh yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang bertahan lama.
Macan mewakili keberanian, energi, dan jiwa kepemimpinan. Macan adalah simbol kekuatan mentah, ambisi, dan dorongan untuk menembus batas, meski seringkali disertai risiko. Kelinci melambangkan kelembutan, kehati-hatian, dan diplomasi. Kelinci dikaitkan dengan kecerdasan emosional, kepekaan sosial, serta kemampuan menjaga harmoni di tengah konflik. Naga satu-satunya makhluk mitologis dalam shio. Naga adalah simbol keberuntungan, kekuasaan, kehormatan, dan energi kosmik. Dalam budaya Tionghoa, naga melambangkan otoritas, visi besar, dan takdir yang kuat. Ular mewakili kebijaksanaan, intuisi, dan pemikiran mendalam. Ular sering diasosiasikan dengan strategi, keheningan, dan kemampuan membaca hal-hal yang tidak terlihat di permukaan. Kuda, simbol energi, kebebasan, dan pergerakan. Kuda mencerminkan semangat petualangan, kemandirian, dan dorongan kuat untuk terus maju tanpa terikat. Kambing melambangkan kelembutan, empati, dan sisi artistik. Shio ini sering dikaitkan dengan keindahan, kreativitas, serta kepekaan terhadap perasaan orang lain. Monyet, simbol kecerdasan, kreativitas, dan kelincahan mental. Monyet dikenal adaptif, inovatif, dan mampu menemukan solusi unik dalam situasi yang rumit. Ayam mewakili ketelitian, kejujuran, dan keteraturan. Ayam dikaitkan dengan disiplin, keberanian untuk berbicara apa adanya, serta kemampuan menjaga struktur dan tanggung jawab. Anjing, simbol kesetiaan, keadilan, dan integritas. Anjing mencerminkan nilai moral, rasa tanggung jawab sosial, serta keberanian membela yang benar meskipun tidak populer. Babi melambangkan kejujuran, kelimpahan, dan kemampuan menikmati hidup. Babi adalah simbol akhir siklus, fase kepuasan, refleksi, dan penerimaan atas hasil perjalanan panjang. Urutan ini relatif konsisten dalam hampir semua sumber tradisional Tionghoa. Namun, ketika sistem shio menyebar ke berbagai negara Asia, terjadi adaptasi budaya. Contohnya, dalam tradisi Vietnam, kucing menggantikan kelinci karena kucing dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Meski terdapat variasi hewan struktur siklus, 12 tahunnya tetap sama, menunjukkan bahwa shio bukan hanya tentang hewan, melainkan tentang cara manusia memahami waktu, karakter, dan kehidupan itu sendiri. Ketika setiap hewan telah dikenali maknanya, pertanyaan berikutnya pun muncul, bagaimana semua simbol ini digunakan dalam kehidupan nyata? Sistem shio tidak hanya hidup sebagai simbol atau cerita rakyat, tetapi berfungsi nyata dalam kehidupan sosial, spiritual, dan kultural masyarakat Tionghoa sejak berabad-abad lalu. Dari penafsiran kepribadian hingga pengaturan waktu, shio menjadi alat simbolik untuk memahami manusia, alam, dan perubahan hidup. Dalam praktik astrologi Tionghoa, shio dipercaya memberikan gambaran umum tentang sifat dasar, kecenderungan perilaku, serta potensi keberuntungan seseorang. Banyak orang menggunakan shio untuk menafsirkan karakter pribadi, kecocokan dalam hubungan, hingga dinamika kerja dan bisnis. Kepercayaan ini menjadi sangat populer, terutama menjelang dan selama perayaan Tahun Baru Imlek. Ketika berbagai ramalan tahunan dipublikasikan, ramalan tersebut biasanya membahas peruntungan berdasarkan shio, mulai dari karier, keuangan, kesehatan, hingga hubungan sosial. Meskipun tidak bersifat ilmiah dalam pengertian modern, astrologi shio berfungsi sebagai kerangka refleksi diri. Ia membantu orang memahami kelebihan dan kelemahan mereka, serta mengantisipasi tantangan dengan lebih sadar dan terarah. Selain aspek astrologi, shio memiliki fungsi praktis dalam penandaan waktu. Secara tradisional, shio digunakan untuk menyebut tahun kelahiran, terutama dalam masyarakat yang belum menggunakan sistem kalender modern. Lebih dari itu, sistem shio juga diadaptasi ke dalam pembagian waktu harian. Dalam astrologi Tionghoa kuno, satu hari dibagi menjadi 12 periode, masing-masing berdurasi sekitar 2 jam, dan setiap periode dinamai sesuai dengan satu hewan shio. Pembagian ini mencerminkan waktu alami, ketika hewan tersebut dianggap paling aktif. Dengan demikian, shio bukan hanya penanda tahun, tetapi juga bagian dari ritme waktu harian, memperkuat hubungan antara kehidupan manusia dan pola alam. Makna shio menjadi lebih kompleks dan mendalam ketika dikombinasikan dengan konsep wuxing, yaitu 5 elemen,
kayu, api, tanah, logam, dan air. Setiap elemen membawa sifat energi yang berbeda dan memengaruhi karakter shio yang bersangkutan. Ketika 12 hewan shio dikombinasikan dengan 5 elemen, terbentuklah siklus 60 tahun, di mana setiap kombinasi shio, elemen hanya muncul sekali dalam satu putaran penuh. Inilah sebabnya dua orang dengan shio yang sama, tetapi lahir di tahun elemen yang berbeda, bisa memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda pula. Kombinasi ini menegaskan bahwa dalam budaya Tionghoa, takdir tidak pernah dilihat secara tunggal. Kepribadian dan nasib dipahami sebagai hasil interaksi antara waktu kelahiran, elemen alam, dan tindakan manusia itu sendiri. Secara keseluruhan, fungsi shio dalam budaya Tionghoa melampaui ramalan semata. Ia adalah bahasa simbolik untuk membaca waktu, memahami diri, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di titik inilah kita perlu bersikap jujur. Tidak semua yang dipercaya secara budaya harus dipahami sebagai fakta sejarah. Legenda 12 shio telah hidup dalam imajinasi kolektif masyarakat Asia selama berabad-abad. Namun, ketika kisah tersebut ditinjau melalui kacamata sejarah dan akademik, muncul pemisahan yang jelas antara cerita simbolik dan fakta historis. Bagian ini penting untuk memahami bahwa nilai shio tidak terletak pada keakuratan literalnya, melainkan pada makna budaya dan filosofis yang dikandungnya. Hingga saat ini, tidak ada bukti tertulis atau arkeologis yang menunjukkan bahwa legenda perlombaan hewan benar-benar terjadi sebagai peristiwa sejarah. Para sejarawan dan sinolog sepakat bahwa kisah tersebut adalah mitos penjelas, diciptakan untuk membantu masyarakat memahami dan mengingat sistem penanggalan yang kompleks. Sebagian besar kajian akademis menyimpulkan bahwa sistem shio kemungkinan besar berkembang dari beberapa sumber utama, antara lain sistem earthly branches yang telah digunakan jauh sebelum shio populer. Awalnya, sistem ini berfungsi sebagai penanda waktu tanpa asosiasi hewan, kemudian baru diberi simbol hewan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tradisi totemisme, di mana suku-suku awal di Tiongkok menghormati hewan tertentu sebagai simbol pelindung, kekuatan alam, atau identitas kelompok. Pengamatan astronomi dan kosmologis, yang berfokus pada siklus waktu, pergerakan benda langit, dan keteraturan alam, bukan pada kisah perlombaan sungai secara literal. Dengan kata lain, sistem shio lahir dari kebutuhan praktis dan filosofis, sementara legenda hewan muncul kemudian sebagai media narasi yang mempermudah transmisi pengetahuan lintas generasi. Di kalangan ilmiah, shio tetap menjadi topik diskusi yang menarik, terutama karena beberapa pertanyaan mendasar belum memiliki jawaban pasti. Salah satu pertanyaan utama adalah, mengapa dipilih 12 hewan tertentu? Tidak ada catatan resmi yang menjelaskan proses seleksinya. Namun, banyak akademisi menduga bahwa hewan-hewan tersebut dipilih karena kedekatannya dengan kehidupan manusia, peran pentingnya dalam pertanian mitologi lokal, atau karena sifat simboliknya yang mudah diasosiasikan dengan karakter manusia. Kontroversi lain yang sering dibahas adalah ketiadaan kucing dalam sistem shio. Dalam cerita rakyat populer, kucing dikisahkan tertipu oleh tikus sehingga datang terlambat ke perlombaan. Namun, dari sudut pandang sejarah, kisah ini dipahami sebagai narasi folklore, bukan fakta akademis. Cerita tersebut kemungkinan muncul untuk menjelaskan secara sederhana mengapa kucing tidak termasuk dalam daftar shio, meskipun hewan ini dekat dengan kehidupan manusia. Perbedaan versi legenda antar wilayah, seperti munculnya kucing dalam sistem shio Vietnam, semakin menegaskan bahwa shio adalah sistem budaya yang fleksibel, bukan struktur dogmatis yang kaku. Pada akhirnya, perdebatan antara fakta sejarah dan mitos tidak mengurangi nilai shio. Justru disitulah kekuatannya. Shio berdiri di persimpangan antara ilmu pengetahuan kuno, simbolisme, dan cerita rakyat, menjadi jembatan antara logika manusia dan kebutuhan akan makna. Dua belas shio bukanlah sekadar daftar hewan atau alat ramalan tahunan. Ia adalah jejak cara manusia kuno membaca waktu, memahami alam, dan mencoba memberi makna pada hidup yang terus berulang dalam siklus. Sistem ini telah ada selama ribuan tahun sebagai bagian dari penanggalan dan kosmologi Tionghoa, jauh sebelum legenda-legenda populer lahir. Kisah perlombaan para hewan, dengan Kaisar Giok atau Buddha sebagai tokoh sentral, bukanlah sejarah yang bisa diverifikasi secara ilmiah,
melainkan cerita simbolik yang diciptakan agar sistem waktu yang rumit dapat dipahami, diingat, dan diwariskan. Namun justru disitulah kekuatan Shio berada. Ia hidup bukan karena akurasi ilmiahnya, melainkan karena relevansi budayanya. Shio menjadi bahasa bersama untuk membicarakan karakter, nasib, hubungan, dan perubahan hidup, bukan sebagai hukum pasti, tetapi sebagai kerangka berpikir. Di dalamnya bercampur astrologi, filosofi, observasi alam, dan psikologi simbolik. Semua itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan sains modern, melainkan untuk melengkapi cara manusia memahami dirinya sendiri dalam konteks budaya dan zaman. Maka, mempercayai Shio secara buta adalah kesalahan. Namun menolaknya sepenuhnya juga berarti mengabaikan salah satu warisan pemikiran paling bertahan lama dalam sejarah manusia. Pada Kernia 12 Shio bukanlah tentang apa yang pasti akan terjadi, melainkan tentang bagaimana manusia sejak ribuan tahun lalu mencoba memahami siapa dirinya di tengah arus waktu yang tak pernah berhenti.